betul. Tapi abang di Padang kok barbershop kini nggak se-hype dulu dah nak. Kini bisa dibilang alah mulai agak redup dari. Apa penyebabnya itu bang? Delip sakit kepala udah terlampau cok warna rambut masih ini. Ngaruh nggak sih dia? Sebenarnya warna rambutku ada hubungan sih sama kanker. Iya. Ada sih. Kadang kayak saudaraku nak sabaran loh kan. Apa ini bang sebenarnya kok? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana Rumah Minang Lip. Dah jadi bosok balik awak di podcast Rumah Minang Lip ya. Seperti biasa di sini awak akan ngobrol-ngobrol tentang Kota Padang lah. Kemajuan Kota Padang itu kan. Ya bang, bisa bang memajukan Kota Padang. Bisa dong. Jadi di sini awak ala kedatangan bintang tamu dari tampe langganan doa potong rambut. Namanya A2 Hair Studio, nak barbershop do Hair Studio. Bako Hair Studio namanya. Jadi pertanyaan lo yang pertama kok bang, apa barbershop sama tukang sama pangkir rambut apa bedanya bang? Tempat dari Dari segi apanya bedanya? kebersihan, Sudah tuh? caranya memotong. Sudah tuh? Harago Pokoknya banyak lah yang lain. Haragonya pun lah beda gitu. Jadi yang membedakannya tuh tampaknya barasia. Barbershop tampaknya lebih barasia. Bisa dibilang, tapi ada aja pangkeh yang barasia. Kalau ada sampai bangkai yang barasia? Caranya motong lah kali. Oh, caranya motong. Caranya motong kok maksudnya cara motong di bagian mana bang? Kan kalau di barber kok ada detailnya gitu. Motong rambut kok detail contohnya apa bang gambar? Misalnya pakai kayak bagian rambut, bagian pinggirnya udah buat detail, buat fade gitu, kosong pinggirnya tuh step by step. Oh, di detail aja Ya, sih. tapi kalau di bagian pangkeh sih kemungkinan beda aja ya cara orang tuh memotong. Oh, lebih ke cara. Tapi orang barber kok ada apa nggak sih? Ada kayak semacam pelatihannya dulu nggak sih? Ada aja sih dari akademinya ada. Ada akademi juga. Kadang-kadang akademinya di Bandung. Oh, ada. Akademiko maksudnya memang kayak sekolah bara tahun tuh. Palingan tuh 3 bulanan. Oh, 3 bulan. Beko dapat sertifikat. Ada sertifikatnya. Oh, gitu. Tapi ngomong-ngomong Bang Adam agak kurang sehat untuknya. Iya. Sedang batal. Sedang batal. Tuh dong bang. Ya, banyak sih apa bang awak tentang sakit loh seminggu gitu kan. Banyak ikut kegiatan sosial. Wajib ya. Tapi rambut emang lah warna lu nampak dia warna kok. Beda ya dari Iya. Petang enggak loh kan kalau hitam kan? Hitam gua baru seminggu kok. Apa warnanya gini tuh bang? Grey. Kok berubah warna? Nah, itu kalau ditimpa balik apa kira-kira bang? Di bleaching sekali lu. Oh, di bleaching lu lihat. Kecil orang di DM ada yang ngecek delip sakit kepala udah terlampau cok warna rambut masih ini. Ngaruh nggak sih dia? Sebenarnya warna rambutku ada hubungan sih sama kanker. Iya. Wih, serius kanker apa tuh? Kanker otak. Yang kok bagian kepala kok. Jadi kan itu tuh bahan kimia yang pasangan. Bahaya juga. Apalagi dibuat full coloring. Berarti meresapnya ke dalam kepala. Kan pas di coloring itu kan pembakaran tuh. Ange-ange kepala, kulit kepala tuh. Tapi pas awak foto mau warna rambut patah enggak apa di sini enggak begitu ange-ange. Padahal sebelum itu asli kepala tuh 2 hari sebelumnya. Pas mau foto enggak asli kepala. Hilang sih kepala deh. Tapi kabarnya orang hamil enggak boleh lah warna rambut ya. Ya bahan kimia kok banyak lah. Enggak bahaya sih sebenarnya. Tapi kalau nio gaya-gayaan sesekali nih ada ya. Tapi iko Bang Adam. Jadi Bang Adam kok ala bisa dibilang lah senior lah sih di bidang barbershopan di Padang. Lah berapa tahun bang? 8 tahun. 8 tahun dari 2000 mau balik. 2000 ya 2000 balik. 2000 balik. Mau balikan lah nak. 8 tahun. Pertama bang jadi barbershop itu langsung ke barbershop atau jadi tukang pangkir? Langsung di barber dulu. Langsung di barber. Ada ikut pelatihan gitu. Pelatihan juga. Di mana tuh? Barber box. Oh, di Padang. Di PAH. Oh gitu. Jadi
sebenarnya kalau misalkan awak ke tukang pangke dengan awak ke barbershop, kelebihan yang bisa awak dapatkan yang pertama di barbershop tuh pelayanan, sudah tuh kebersihan, sudah tuh skill si apa nih capsternya ya bang. Cuman kalau awak memang sih lebih ke skill sih. Jujur ya bang ya, abang kandung itu tukang pangke. Iya. Tukang pangke kan. Ini sebenarnya awak kalau potong rambut itu bisa sih punya, bisa sih perainya gitu kan. Cuman kayak kurang puek sih rasanya gitu kan. Kok kan Bang Adam lah langganan dua yang ke barat, yang ketiga. Yang pertama saya namanya itu dia punya dulu di barbershop yang di Badapuri kuah. Ada barbershop kadang waktu itu dulu. Supercut namanya. Ya Supercut. Siapa namanya siapa namanya itu tuh? Bang Ray. Nggak. Ini masih muda itu. Nggak. Tapi tidak tahu aja gini di mana itu. Sudah tuh sama Aja Dudun. Nah, sudah tuh baru sama Bang Adam itu. Sama Bang Adam pertama kali dia pona di Otopro Brotime. Iya di Brotime. Tapi sebelum di Brotime di namanya Menza. Kini buka surang ya bang ya. Alhamdulillah buka surang. Jadi kalau saya lihat ya bang ya di Padang, kalau kini kok ndak terlalu banal, tapi sepatang-patang. Kok zaman awak masih di Supercut tuh, itu pertumbuhan sedang marak-marak mana tuh. Itu kira-kira tuh bang. Kok bisa banyak bertumbuh barbershop di sini? Itu kemungkinan di orang tuh. Itu bang lah puna ala jadi capster atau di barber box. Ala di barber box. Saya nampak mungkin orang peluang usahanya tinggi di situ. Peluang usaha yang kalau barber kok bisa dibilang ndak hilang-hilang, ndak mati-mati gitu orang. Iya. Orang pasti membutuhkan. Iya. Nyo pasti ya sekurang-kurangnya sekali sebulan kan. Yang cek rambut kepanjang tarik. Ini rambut kepanjang tarik, ini ada tarik. Tapi biasa durang potong rambut tapi persaingannya lainnya. Tergantung awak sama customer pun. Manajemen iya betul. Pokoknya kini kan mainnya media kalau yang kini media sosial. Abang cukup aktif di maksudnya. Alhamdulillah aktif dari. Kalau untuk ini di usaha itu sosial media main. Strategi. Kalau misalkan abang sendiri, saya lihat kalau di Padang, awak dari segi tukang ya bang ya, dari segi tukang endorse gitu kan. Yang mengendorse barbershop di Padang tidak terlalu banyak gitu. Tidak sama kayak produk-produk lain kayak makanan, kayak kuliner lah kayak gitu kan, atau kayak kosmetik atau kayak klinik-klinik. Barbershop kan salah satu jasa juga. Tidak terlalu banyak yang mengendorse Nah, kalau dari awak pribadi yang awak rasuan, kenapa awak bisa berlangganan? Ya karena kepuasan awak dan satu lagi awak bisa ngobrol sama capsternya. Nah itu yang baik. Sama si Aja Dudun, awak membuat pertama gitu kan. Sudah itu awak bisa ngobrol nyaman. Kayak gitu sih orang capster harus bisa mengajak interaksi customernya gitu. Mau customer tuh malahan bisa curhatnya ke capsternya tuh. Kayak gitu ya itu boy. Sampai sharing lah. Tapi kalau menurut abang mengenai fenomena barbershop yang bertumbuh tuh kan tukang pangkeh kok kira-kira tukang pangkeh kok pangkas rambut lah gitu kan. Ya emang ini lah dari dulu emang pertama banget tukang pangkas kebanyakan orangnya. Bisa dibilang inilah yang dituakan atau senior lah senior bapak yang kayak misalnya yang kayak di Tarandam. Iya, tapi memang yang di tukang pangkeh ini orang-orang kaya kebanyakan apa? Iya, kebanyakannya emang nggak suka setelan kayak misalnya kalau PK barbernya takut kan kosongan pinggirnya nggak sesuai dengan bentuknya gitu. Iya, tapi apa kok memang skill apa itu mungkinnya bukannya pak tukang pangkeh kok skill itu memang alah kayak gitu dari dulu kayak gitu kan. Tapi terus yang menarik di tukang pangkas itu dari apa? Pijitannya dari. Pijitannya. Iya sih. Pijitannya. Pasti kayak apa-apa menanyakan ke pangkas. Ya hanya perlu pijitan tukang pangkas kok. Pijitan kepala. Sudah tuh aku cek lain.
kayak bro kan cukup ada saving gitu. Ya, kalau di saving sadonya gitu kan. Dia ini sampai kalau di tempat mangke gitu kan. Ya tapi kalau saya lihat memang itu sih yang lebih nyetojolkan, karena kalau di tukang pangkeko menurut abang ini memperhatikan style ya sih, karena rambut kok setiap tahun pasti ada model-model baru kayak gitu kan. Ya bisa dibilang tiap tahun tuh membalik ke model lama lah dulu. Betul. Itulah style. Contohnya? Kayak kini kok orang musim ke mulet. Apa? Mulet tuh tahun 80-an. Mulet itu model apa bang? Kayak abang mulet. Oh iya, kayak Jeffrey Nicole. Mulet. Oh iya sih, itu model zaman dulu sih. Tahun 80-an nggak salah. 80-an. Oh ya, ikut tampilkan ya mulet kau model Jeffrey Nicole tampilan. Itu memang ya, tapi Jeffrey Nicole pertama kok ya banyak lo ramalan ini kayak gitu kan. Tapi memang influence dari artis-artisku mempengaruhi rambut apa ya? Pengaruh mana? Kayak patang kayak misalnya kayak Jeffrey Nicole buat mulai. Pasti anak muda tuh mencari darinya dulu. Iya. Oh, dibuat lo lah. Iya. Akhirnya ngetren. Iya. Padahal sebenarnya kalau orang biasa memakai itu kayak bentuk model apa aja ya. Iya. Setelah apa? Style jadul gitu. Kalau lah rancak tibunya di artis, orang biasa memakai rancak lo. Rancak lo jadinya pede lo. Iya. Asal artis pede makanya. Kok bisa model itu ya? Itulah style itu balik ke zaman dulu ya. Gitu. Iya betul. Tapi abang di Padang kok barbershop kini nggak se-hype dulu nak, maksudnya itu ala terasa nggak sih bang? Terasa. Nah tapi dulu sampai ini ada kayak semacam event. Ya event juga ya. Sudah ada perkumpulan komunitas kayak kini masih ada nggak sih bang? Kini bisa dibilang mulai agak redup dari. Apa penyebabnya itu bang? Kemungkinan sih ada sebagian teman-teman yang merantau. Merantau kok maksudnya merantau ke misalnya ke Jawa jadi capster juga. Oh. Malah kayak teman-teman yang merantau tuh yang aktif lah di dalam komunitas tuh gitu. Oh, yang lama-lama gitu. Yang awal-awal bau barbershop kok naik di Padang. Gitu. Merantau. Ada yang merantau, ada yang sibuk dengan usahanya saya gitu. Ada yang sibuk dengan dan barberan salah gitu. Kayak gitu. Tapi dulu kok bisa kompak orang tuh bisa ngumpul ada tuh? Yang ada grup, yang orang tuh kompak kayak gitu tuh asosiasinya tinggi dari dulu. Asosiasinya? Tujuannya asosiasi untuk? Kami untuk berbagi dari. Untuk menyambung harga? Enggak, kalau kami dulu emang ini standar harga Padang dulu harus disamun gitu. Oh disamun? Tapi beda-beda sih. Kalau kini emang jauh, ada yang misalnya dari harga 60 yang rendahnya harganya jadi 40 biar mirang kakadanya. Oh gitu. Itu kesalahan dirinya. Iya. Padahalnya lah tetap di harga 60 malah direndahan ke 40 misalnya gitu. Itu benar bang Pak tuh? Nggak konsisten. Ruginya dengan skill yang ada dinya tuh. Iya. Tapi kan ini rame biko sudahnya. Iya sih raminya, tapi yang lain takkan imbasnya. Oh iya. Yang lain lah ngikutinya gitu. Akhirnya jatuhan harga gitu. Tapi pertumbuhan capster baru bang, kan yang lama-lama kok lah mulai merantau gitu kan. Kalau yang baru-baru kira-kira kini. Yang baru-baru kini sih lain lah jago-jago juga motong. Tapi kalau dapat sih anak-anak kini kok attitude nomor 1 kan. Nah itu sih anak muda kini memang bang payah pak attitude juga. Nah karena Allah merasa so hebat kayak gitu kan. Malahan sebenarnya kalau seorang barber, seorang capster sampai tuanya beraja tari dah. Nggak ada habis. Iya, naknya harus update nak bang. Ya kan kayak abang yang macam waktu Rio Bono namanya Detik. Itu sampai tua pun dia beraja tari. Itu yang sampai gawat. Nyoba gilo gitu apa yang baginya yang dapat yang ada sharingnya ni nak pilih gitu. Oh gitu. Nak pilih je. Kalau abang pribadi memang update cara mengupdate mengupdate tentang rambut kok atau belajar dari tentang rambut tetap cari postingan yang memang ngalah dulu gitu. Misal kayak di bagian di Jawa nya ada dulunya gitu.
Tapi kok jelek di Padang lah ngetren lagi tuh kami ikut. Oh. Nah, itu Biko abang yang menyampaikan ke customer atau berdasarkan permintaan customer kok? Kadang ada customer yang pintar, kadang ada customer yang nyerah. Oh, misalnya kan terserah bang kan. Kalau awak kan agak nyanyi kok bang. Kalau Dalip san. Oh, ini mode kok bang apa? Aku ada juga pendapat. Bah kira-kira bang cocok nak yang muka. Tergantung customernya menanggapi lah. Customernya emang harus ditanggapinya kayak gitu. Iya. Ada sih kadang kayak customer nya nak sabaran loh kan. Apa ini bang sebenarnya kok? Ada yang kayak gitu. Ada gitu. Balik kayak itu deh Dalip. Ya. Dulu sebelum mau punya langganan sih memang awak berganti-ganti capster kah sebelum punya langganan ya dari si yang lupa tadi yang di kayak ke ya, yang di Supercut gitu. Di Supercut tuh lupa sebelum itu memang berganti-ganti barbershop wak. Kenapa awak tidak berlangganan memang karena apa? Karena tidak dapet kenyamanan awak untuk ngobrolnya mungkin dari segi pengkir rambutnya oke, tapi ngobrolnya tidak oke, gitu kan komunikasi tidak bagus gitu. Kurang komunikasi. Ya karena kalau kurang komunikasi kok bang, awak tidak bisa lo menyampaikan apa yang awak inginkan dong. Kayak misal ada pengen unik-unik tentang rambut aku, masalah tentang rambut aku bisa nak abang kok tahu nak? Iya. Kalau kayak misalnya Dalip ini kok sama awak gitu, Dalip nanya pasti ada jawaban gitu. Ya betul lah. Dan jawaban itu memuaskan gitu bang. Maksudnya itu jawabannya tuh jawabannya tuh ilmiah rasanya jawabannya gitu kan. Misalkan bang kalau di siko wapuan akhirnya oh beko tumbuh rambut punya beko gitu kan. Misalkan nana rambut beko dulu pernah kan peta. Ayo. Tuh suruh tumbuhan nana dulu Dalip. Iya. Direncana. Jadi jaleh jawabannya itu dan memuaskan. Nah kadang kalau misalkan komunikasi waktu ndak lancar sama capster tuh hal-hal yang ketek itu kadang rambut itu tagak cie, kadang sagano ngician gitu kadang malah ngicik lah ya. Ada yang ngicik, kok takut bangku apa kan. Itu sih perlu sih untuk capster di Kota Padang khususnya dan di mana saja ya. Komunikasi jo customer awak sebagai customer awak benar-benar butuh komunikasi. Mungkin ada dulu orang yang ngaponak, yang pendiam, yang tidak banyak kandak gitu. Ada banyak yang tidak banyak kandak, nyerah gitu. Iya, tapi rasa banyak orang yang pengen sesuai new tapi gitu. Si orang capster lebih senang customer yang nyinyah Dalip. Iya bang. Nah itulah. Serius? Jadinya tahu model capster kok. Balik ya sekali lagi dia tahu lah. Kedibenya. Oh gitu. Nah kayak gitunya. Tapi mengenai perbarbershopan di Padang kok kan kalau awak aku mau bicara ke orang-orang mungkin yang tidak memperhatikan, yang tidak terlalu memperhatikan model rambut lah gitu kan. Jadi di tukang pangkes lah yang murah yang kayaknya. Ada sih yang kayak gitu Dalip. Berpikir barber sama pangkas tuh sama saja, potongnya sama banyak. Iya. Tapi nya nak tahu dah gitu. Ya mungkin ya barber sama tukang pangkes sama saja yang beda tapi mungkin pernah mendapatkan ke barber yang tidak pueh deh gitu. Bisa jadi sih. Kemungkinan. Jadinya beranggapan barber tuh sama pangkas. Seandainya yang baru-baru coba barber kok harusnya coba ke tempat barber yang emang bisa memuaskan ini. Iya, salah satunya tapi Bang Adam gitu. Iya, enggak aja tuh. Sekalian promo kita.